Selamat datang di channel YouTube Selama Cahaya Padang. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang invertebrata. Invertebrata berasal dari bahasa Latin in yang artinya tanpa dan vertebra yang artinya tulang belakang. Jadi invertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi jumlah spesies hewan invertebrata itu meliputi 95% dari seluruh hewan yang diketahui hidup di bumi. Hewan invertebrata dapat dikelompokkan menjadi beberapa filum ya, antara lain Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kita akan bahas masing-masing dari pengelompokan filum dari invertebrata berikut ini. Selamat belajar, tetap semangat. Nah, sebelumnya kalian harus paham terlebih dahulu apa dan bagaimana struktur dari tubuh Porifera. Ya, jadi yang pertama adalah Porifera. Porifera ini hewan invertebrata yang tidak memiliki jaringan sejati. Jadi, tanpa organ dan jaringan yang terspesialisasi, serta tubuhnya memiliki banyak pori ya. Seperti pada strukturnya ini, ada pori-porinya atau disebut sebagai ostium. Kemudian memiliki yang namanya flagellum, memiliki yang namanya spongiosol. Kemudian ada pinakosit. Pinakosit ini sel lapisan tubuh terluar. Kemudian ada spikula dan lain-lain. Ciri-ciri dari tubuh Porifera itu adalah tubuh diploblastik terdiri dari dua lapisan, yaitu ektodermis, lapisan kulit luar, dan endodermis, lapisan kulit dalam. Porifera disebut sebagai hewan spons atau juga hewan berpori. Mengapa? Karena tubuhnya terdapat lubang-lubang kecil. Tubuh dari Porifera terdapat spikula yang mengandung zat kapur, zat kersih, dan benang-benang spongin. Porifera hidup dengan tipe sesil atau menetap di dasar perairan. Tubuh dilengkapi dengan saluran air guna mensirkulasikan air di dalam tubuhnya. Jadi reproduksi secara vegetatif dengan kuncup dan gemulae. Tipe Porifera terdiri atas askon, yaitu tipe Porifera yang mempunyai sistem saluran air sederhana. Jadi air masuk melalui pori yang pendek, kemudian lurus ke spongiosol atau rongga tubuh, lalu keluar melalui osculum. Kedua, tipe sikon. Tipe sikon merupakan Porifera yang mempunyai dua tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai koanosit. Jadi air masuk melalui pori ke saluran radial yang berdinding koanosit, spongiosol keluar melalui osculum. Yang ketiga, tipe ragon atau leukon. Tipe leukon merupakan Porifera dengan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Jadi Porifera ini mempunyai lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem saluran air bercabang-cabang. Jadi koanosit nanti dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia membentuk bulat. Jadi air nanti akan masuk melalui pori-pori saluran yang radial yang bercabang-cabang keluar melalui osculum. Nah, ini dia tipe pada Porifera yang sudah saya sebutin tadi ya, ada tipe sikon, askon, dan ragon. Oke, klasifikasi dari Porifera. Porifera terdiri atas beberapa kelompok ataupun klasifikasi. Yang pertama adalah Calcareae atau kapur. Jadi ciri-cirinya spikula terdiri atas CaCO3 ya. Hidup di air dangkal dan koanositnya besar.
tipe saluran airnya itu bervariasi, ya. Ada yang askonoid, leukonoid, maupun sikonoid. Yang kedua adalah hexatinellida. Ciri-cirinya spikulannya terdiri atas zat kersik atau silika, hidup di dalam laut, memiliki tipe saluran air sikonoid. Yang ketiga ataupun bagian C, Despongia. Demospongia ini ataupun spons tebal terdiri atas rangka tersusun dari serabut spongin, memiliki saluran air leukonoid, merupakan sekelompok dengan jumlah spesies terbesar pada Porifera. Nah, contohnya dan gambarnya ada pada slide ini. Peran Porifera. Beberapa jenis dari Porifera seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Jadi dalam spons mandi itu ya bisa terbuat dari Spongia atau Hippospongia. Zat kimia yang dikeluarkan oleh Porifera itu memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Itulah dia ciri-ciri dan peranan dari Porifera. Kita lanjut. Coelenterata. Nah, ciri-ciri dari Coelenterata, hewan bersel banyak atau multiseluler, tubuh radial simetris atau dua lapis, terdiri dari ektoderm dan endoderm, bentuk seperti tabung dan seperti mangkok. Nah, di atas tubuhnya terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Jadi tentakel ini punya sel racun atau sel penyengat. Coelenterata punya rongga gastrovaskuler untuk pencernaan, kemudian mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Sebelum kita lanjut, perlu Anda pahami bahwa filum Cnidaria dan Ctenopora itu termasuk dalam hewan Coelenterata, ya, ataupun hewan berongga, yaitu hewan yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan makanannya. Nah, sedangkan Cnidaria itu berasal dari bahasa Yunani cnide yang artinya sengat. Jadi memiliki alat sengat untuk pertahanan diri dan menangkap mangsa. Jadi di awal tadi saya sebutin ya bahwa Cnidaria dan Ctenopora itu termasuk ke dalam filum, tetapi di sini saya akan gabung penjelasannya ya, yaitu menjadi filum Coelenterata. Bagaimana fase hidup dari Coelenterata? Ya, yang pertama adalah polip. Umumnya hidup soliter atau sendiri-sendiri. Nah, tapi ada juga Coelenterata yang membentuk koloni ataupun berkelompok. Coelenterata ini melekat pada dasar perairan dan tidak dapat bergerak bebas. Jadi tubuh atas membesar, di dalamnya terdapat rongga gastrovaskuler yang fungsinya sebagai usus. Nah, di bagian dari atas terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa. Nah, gambarnya ada pada gambar berikut ini. Ini adalah fase hidup dari Coelenterata yang polip. Yang kedua, fase medusa. Nah, fase medusa merupakan fase generatif atau seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Nah, medusa ini dapat melepaskan diri dari induk dan berenang bebas di perairan. Bentuknya itu seperti payung dan punya tentakel yang melambai-lambai. Berikut adalah reproduksi Coelenterata secara aseksual dilakukan dengan fase polip. Makin lama makin besar lalu membentuk tentakel. Nah, terdapat dua jenis tentakel, yaitu tentakel makanan. Reproduksi. Selanjutnya reproduksi Coelenterata secara seksual atau generatif dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel ovum yang terjadi dalam fase medusa. Jadi letak testis di dekat tentakel sedangkan ovarium dekat kaki. Nah, sperma nanti akan masak, dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Ovum yang dibuahi akan membentuk zigot. Nah, mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Nah, kemudian larva nanti akan berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dasar laut. Nah, seperti inilah dia siklus ataupun reproduksi secara seksual pada Coelenterata.
Nah, struktur tubuh dari Coelenterata pada awalnya hanya ada satu filum, namun beberapa ahli klasifikasi sekarang mengelompokkan menjadi dua filum, yaitu Cnidaria dan Ctenophora. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa Cnidaria dan Ctenophora itu adalah filum dari Coelenterata ataupun termasuk ke dalam kelompok Coelenterata. Nah, hal ini berdasarkan struktur tubuh dan ada tidaknya silia dan bentuk nematositnya. Nah, ini adalah bentuk medusa ataupun struktur tubuh dari Coelenterata. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa struktur tubuh Coelenterata itu terdiri atas polip, kemudian ada mulut, tentakel, gastrovaskular, gastrodermis, mesoglea, epidermis, dan tentakel. Ini perbedaan antara polip dan medusa. Ya, ini polip, nah kemudian ini medusa. Nah, siklus hidup dari Coelenterata ataupun siklus Obelia sp. Ini merupakan contoh reproduksi Cnidaria pada siklus hydrozoa ya, ataupun Obelia sp. Nah, sedangkan ini merupakan siklus hidup dari Aurelia. Siklus hidup dari Aurelia sp, contoh dari filum Coelenterata ataupun biasa disebut reproduksi Cnidaria pada siklus hidup hydrozoa. Nah, oke, kita bahas yang pertama, klasifikasi dari hydrozoa ataupun ciri-ciri hydrozoa yang merupakan bagian dari klasifikasi Cnidaria. Ya, yang pertama, hydrozoa tidak memiliki sel nematosista, kemudian memiliki dua macam alat indera yaitu oceli dan statosista. Nah, yang kedua adalah kelas Scyphozoa. Pada fase medusa itu nanti lebih dominan daripada fase polip. Nah, sehingga sering disebut sebagai ubur-ubur. Jadi ubur-ubur merupakan contoh dari Scyphozoa. Nah, Scyphozoa ini memiliki nematosista. Yang ketiga adalah Subozoa. Subozoa ini menghasilkan siklus lengkap dari polip hingga medusa. Umumnya berbentuk kotak, memiliki lensa mata yang kompleks, mampu berenang lebih cepat. Sengatan nematositnya paling berbahaya. Nah, seperti pada gambar yang kalian perhatikan di slide ini. Ini adalah contoh dari kelas Subozoa ataupun klasifikasi dari Cnidaria. Yang keempat, Anthozoa. Anthozoa ini memiliki bentuk mirip bunga, kemudian memiliki nematosista. Nah, contohnya juga terdapat pada gambar berikut yang ada di slide. Nah, peranan Coelenterata. Yang pertama, beberapa ubur-ubur itu nanti kerangka luarnya dapat digunakan sebagai hiasan akuarium. Misalnya nih, koral merah ya. Nah, ubur-ubur juga ada beberapa yang dapat dikonsumsi. Nah, kebiasaan mengkonsumsi ubur-ubur ini banyak dilakukan di Jepang. Ya, itulah dia peranan Cnidaria. Selain itu, Coelenterata dari kelas Anthozoa itu nanti akan bisa membentuk terumbu karang. Nah, terumbu karang ini dapat menjadi tempat perlindungan ikan dan menjadi tempat wisata dasar laut. Nah, bedanya Cnidaria dengan Ctenophora. Kalau Ctenophora ini adalah salah satu filum hewan invertebrata yang menyerupai hewan ubur-ubur ya. Walaupun secara ciri-ciri ataupun strukturnya itu mirip, tetapi ada perbedaannya. Sekarang kita masuk ke filum Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani platy yang artinya pipih dan helminthes yang artinya cacing. Jadi Platyhelminthes adalah cacing berbentuk pipih, kemudian memiliki lapisan tubuh tripoblastik, ukuran tubuh mikroskopis hingga 20 meter, tubuh simetri bilateral, tidak memiliki rongga tubuh, pencernaan terdiri atas mulut, faring, usus, ataupun tanpa memiliki anus.
tidak memiliki sistem sirkulasi, sistem respirasi, dan ekskresi, dan termasuk ke dalam kelompok hermaprodit. Habitat Platyhelminthes ada di air tawar, air laut, tempat lembab, dan dalam tubuh hewan lain ataupun parasit. Klasifikasi Platyhelminthes terdiri atas Turbellaria, yaitu berambut getar, Trematoda, yaitu cacing hisap, dan Cestoda atau cacing pita. Nah, Turbellaria termasuk contohnya itu Planaria, Trematoda atau cacing hisap, contohnya adalah cacing hati, dan cacing pita itu merupakan contoh dari Cestoda. Yang pertama adalah cacing berambut getar. Nah, contohnya tadi Planaria. Jadi silia pada permukaan tubuh dari Planaria ini fungsinya untuk bergerak. Kelas Trematoda ataupun cacing hisap, contohnya tadi adalah cacing hati ya. Gambarnya seperti ini. Nah, alat hisap yang digunakan oleh cacing hati ini untuk menempel dan menghisap makanan pada inangnya. Selanjutnya Trematoda atau cacing hisap. Berikut adalah bagian-bagian dari tubuh cacing hati ya, ataupun termasuk dalam kelompok cacing hisap. Peranan dalam kehidupan manusia yaitu Platyhelminthes dari kelas Monogenea, Trematoda, dan Cestoda pada umumnya merugikan karena hidup parasit di dalam tubuh manusia, hewan ternak, burung, dan ikan. Nah, beberapa dari Platyhelminthes ini yang merugikan itu contoh-contohnya menyerang ikan di kolam pembenihan, kemudian menyebabkan skitosomiasis yang menyebabkan terjadi pendarahan saat mengeluarkan feses. Kemudian hidup parasit di dalam usus manusia. Nah, itulah dia peranan dari Platyhelminthes dalam kehidupan, yaitu peran yang sangat merugikan. Selanjutnya kita masuk ke kelas Nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani. Nema yang artinya benang dan ode yang artinya seperti. Jadi nematoda adalah cacing yang berbentuk seperti bulat panjang atau gili atau seperti benang. Nah, nematoda ini merupakan hewan triploblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Perlu untuk kalian pahami bersama bahwa nematoda banyak hidup di bebas di alam dan memiliki daerah penyebaran yang sangat luas, mulai dari kutub yang dingin hingga daerah tropis yang panas, kemudian dari padang pasir hingga laut dalam. Nah, nematoda ini dapat ditemukan di laut, air payau, air tawar, maupun tanah. Bisa juga hidup bebas memakan sampah organik, kotoran hewan, bangkai tanaman yang membusuk, jamur, ganggang, dan lain-lain. Namun, ada juga yang hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, nematoda yang hidup parasit pada manusia dapat ditemukan di berbagai organ. Misalnya usus halus, anus, pembuluh limfa, pembuluh darah, paru-paru, jantung, dan mata. Ini adalah salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh nematoda, yaitu penyakit kaki gajah. Ini ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ukuran tubuh dari nematoda itu bervariasi mulai dari kurang dari 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Nematoda yang hidup di air tawar biasanya berukuran kurang dari 1 mm, sedangkan yang hidup di air laut bisa mencapai 5 cm. Nah, cacing betina dari nematoda akan lebih besar daripada cacing jantan. Bentuk tubuh silindris dan tidak bersegmen. Klasifikasi dari nematoda terdiri atas Adenoporea, merupakan anggota yang tidak memiliki plasmid atau organ kemoreseptor sehingga disebut sebagai apasmida. Kemudian Adenoporea banyak hidup ditemukan bebas, tetapi ada pula yang hidup sebagai parasit. Contohnya itu parasit di usus karnivor dan manusia.
Nah, adenoporea ini juga bisa menyebabkan penyakit trikinosis, yaitu ditanda dengan rasa mual yang hebat dan kadang-kadang dapat menimbulkan kematian ketika larva menembus otot jantung. Yang kedua ada Scharnenthia. Scharnenthia disebut juga plasmida karena memiliki plasmida. Nah, banyak anggota dari kelas ini hidup dalam tubuh vertebrata, serangga, dan tumbuhan. Nah, contohnya itu adalah cacing perut. Ya, cacing perut ini parasit di usus halus manusia dan penyebab penyakit askariasis. Infeksinya nanti akan menyebabkan penderita terkena kekurangan gizi. Cacing betina dewasa nanti akan berukuran lebih besar daripada cacing jantan. Contoh yang kedua adalah cacing tambang. Nah, cacing tambang ini hidup parasit di usus halus manusia juga ya, dan nanti akan menghisap darah sehingga dapat menyebabkan anemia pada penderita ankylostomiasis. Nah, cacing tambang dapat menghasilkan 10.000 sampai 30.000 telur per hari. Wow, luar biasa ya. Klasifikasi yang ketiga adalah Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Cacing kremi ini berukuran 10-15 mm. Cacing kremi hidup di usus besar manusia, terutama pada anak-anak. Nah, cacing dewasa betina nanti akan menuju dubur pada sore hari atau malam hari untuk bertelur dan menyebabkan rasa gatal. Nah, rasa gatal nanti akan menyebabkan penderita menggaruknya sehingga telur cacing mudah terselip di kuku. Nah, telur yang tertelan pada saat penderita makan tanpa mencuci tangan, nanti di usus telur akan menetas dan menjadi cacing kremi yang baru. Yang keempat adalah Wucheria bancrofti ataupun cacing rambut. Cacing rambut ini hidup parasit di kelenjar getah bening, menyebabkan penyakit kaki gajah atau filariasis. Setelah terjadi perkawinan, cacing betina akan menghasilkan mikrofilaria. Nah, pada siang hari, mikrofilaria ini berada di pembuluh darah besar dan pada malam hari pindah ke pembuluh darah kecil di bawah kulit. Nah, bila nyamuk perantara atau Aedes nanti akan menggigit pada malam hari, mikrofilaria nanti masuk ke perut nyamuk. Yang kelima adalah Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus merupakan cacing mikroskopis penyebab onchocerciasis yang mengakibatkan kebutaan. Jadi faktor pembawa adalah lalat kecil penghisap darah. Nah, cacing ini banyak terdapat di Afrika dan Amerika Selatan. Peranan nematoda dalam kehidupan manusia, pada umumnya nematoda merugikan karena hidup parasit dan menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Banyak juga spesies dari nematoda yang menjadi parasit pada tumbuhan, yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat. Namun ada juga yang menjadi predator hama seperti ulat tanah. Selanjutnya kita masuk ke kelas Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti gelang. Annelida dapat hidup di berbagai tempat, baik di air tawar, air laut, atau daratan. Umumnya Annelida hidup bebas, meskipun ada juga yang bersifat parasit. Filum Annelida terdiri dari cacing berbuku-buku seperti cacing tanah. Kemudian perkembangan buku-buku badan ini memungkinkan adanya pembentukan fungsi yang berbeda dalam ruas badan atau segmentasi yang berbeda. Berikut adalah struktur tubuh dari Annelida. Ada saluran pencernaan, organ dalam, peritoneum, kemudian ada mesoderm, ektoderm, dan selomata. Struktur tubuh dari Annelida merupakan hewan triploblastik yang sudah mempunyai rongga sejati sehingga disebut triploblastik selomata. Annelida ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan pembuluh darah memanjang sepanjang tubuhnya serta bercabang-cabang di setiap segmen. Annelida mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dengan tubuh beruas-ruas dan dilapisi lapisan kutikula. Cacing ini terbagi
sesuai dengan ruas-ruas tubuhnya satu sama lain dibatasi dengan sekat atau septum. Nah, klasifikasi dari Annelida terdiri atas polychaeta atau rambut banyak. Contohnya itu adalah cacing palolo, ya. Ada juga oligochaeta atau rambut sedikit. Contohnya cacing tanah ataupun cacing darah. Nah, ada juga Hirudinae. Hirudinae contohnya lintah dan pacet. Nah, itulah dia klasifikasi dari Annelida. Sekarang kita masuk ke filum moluska. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari filum moluska. Kita akan bahas apa ciri-cirinya dan klasifikasinya. Moluska berasal dari kata Latin molluscus yang artinya lunak, berarti moluska adalah hewan yang bertubuh lunak. Moluska adalah hewan ataupun binatang kelompok invertebrata yang diwakili lebih dari 150.000 yang hidup dan ribuan yang telah menjadi fosil. Moluska hidup secara bebas sebagai herbivora maupun karnivora. Namun ada juga yang hidup sebagai parasit, hidup di perairan dangkal, dan hidup di darat. Moluska ini muncul sejak zaman Kambrium hingga sekarang. Nah, saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis serta 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Nah, seluruh moluska memiliki massa viscera, mantel, daerah kepala atau kaki, radula, sistem saraf. Ciri moluska yaitu bentuk tubuh simetris bilateral, lunak tidak bersegmen ataupun beruas-ruas, dan banyak diantaranya yang memiliki cangkang di bagian luar tubuhnya. Kaki moluska berotot dan di bagian telapak kaki mengandung banyak lendir dan silia. Umumnya, moluska memiliki cangkok dan terdapat mantel, alat pencernaan sempurna, dan sering memiliki bentuk seperti huruf U atau melingkar. Moluska memiliki mulut disebut sebagai redula. Sifat moluska. Peredaran darah umumnya terbuka kecuali cephalopoda. Nah, respirasi moluska dilakukan dengan menggunakan insang atau paru-paru, mantel atau bagian epidermis. Sedangkan ekskresi ginjal dilakukan oleh ginjal. Kemudian memiliki sistem saraf yang dilakukan 3 pasang ganglion. Kemudian alat reproduksi terpisah dan bersatu dengan sistem pembuahan internal atau eksternal. Moluska bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, gonokoris yaitu organ kelamin jantan dengan betina terdapat pada individu yang berbeda. Namun, ada pula yang hermafrodit, yaitu kelamin jantan dan betina terdapat pada satu individu. Jadi, fertilisasi nanti terjadi secara internal dalam tubuh betina atau eksternal di luar tubuh betina. Sekarang kita bahas klasifikasi moluska. Berdasarkan atas ada dan tidaknya cangkang, bentuk tubuh, serta posisi kaki dari hewan tersebut, ataupun struktur alat geraknya, terdiri atas beberapa kelas, yaitu yang pertama, kelas Polyplasopora. Ciri-ciri dari kelas Polyplasopora yaitu berbentuk lonjong, memiliki pipih dorsoventral, memiliki 8 keping cangkang pipih, tidak memiliki mata dan tentakel, memiliki radula yang besar, alat ekskresi berupa sepasang nefridium, kemudian alat indera berupa organ subradula aesthetes. Ini adalah contoh dari Polyplasopora, ya. Ini contohnya. Ini struktur tubuh dari Polyplasopora. Ada hati, ginjal, anus, insang, usus, mantel, kaki, mulut, umbo, dan lain-lain. Yang kedua, kelas Phalecipoda. Kelas Phalecipoda ataupun penghasil mutiara memiliki ciri-ciri pada umumnya memiliki cangkok yang terdiri dari 2 keping atau katup. Tidak memiliki kepala, bentuk kaki menyerupai seperti mata kapak kecil, memiliki 2 buah insang sehingga disebut lamellibranchiata, tubuh berbentuk pipih, sistem peredaran darah terbuka melalui sinus, alat reproduksi berumah 2, makanan berupa hewan kecil, dan bereproduksi secara seksual. Kemudian memiliki cangkang terdiri atas 3 lapisan.
Ada Peristrakum, prismatik, dan Nacreas. Ini adalah contoh dari Palesipoda ataupun cangkang Palesipoda yang disekresi oleh mantel. Jadi cangkang ini terdiri atas protein dan kalsium karbonat dengan selapis bagian dalam dari mutiara. Mutiara ini terbentuk akibat adanya benda asing yang masuk daerah antara mantel dan cangkang. Nah, ini adalah proses terbentuknya mutiara pada lapisan cangkang Palesipoda. Contoh anggota kelas Palesipoda yaitu remis, kerang penggebor kayu, kerang hijau, kerang mutiara, dan lain-lain. Nah, ini dia termasuk contoh-contoh dari kelas Palesipoda. Yang ketiga adalah kelas Gastropoda. Nah, ciri-cirinya hewan ini hidup di air tawar, berjalan dengan menggunakan perut, kemudian memakan ganggang rumput tumbuhan air yang lunak atau membusuk, tubuh simetris bilateral, terdiri atas kepala dan badan, mempunyai 2 pasang tentakel dan mulut, sistem peredaran darah terbuka dengan alat jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Alat respirasi berupa insang. Alat ekskresi berupa ginjal, kemudian memiliki sistem saraf 3 pasang ganglion, bersifat hermafrodit, berkembang biak secara seksual, dan cangkang terdiri atas Peritrakum, prismatik, lamella, dan nacre. Ini adalah contoh dari gastropoda, yaitu bekicot, ada juga tutut, siput tidak bercangkang, dan lain-lain. Struktur tubuh dari bekicot ataupun contoh kelas gastropoda adalah sebagai berikut. Kalian bisa mengamati dengan jelas. Nah, bentuk cangkang dari gastropoda ya. Ini adalah dia bentuk-bentuk cangkangnya. Yang keempat, kelas Capopoda. Ciri-cirinya memiliki cangkang terbuka pada kedua ujung, hidup menanamkan diri pada pasir dan lumut, tidak memiliki mata dan tentakel, memiliki rahang, sistem saraf ganglion tidak berpusat, tidak memiliki insang, sistem peredaran darah berupa sistem sinus darah, alat ekskresi berupa sepasang nefridium. Reproduksi terjadi secara seksual dan donokris. Nah, ini adalah struktur dentalium dari kelas Capopoda. Yang kelima, kelas Cephalopoda. Cephalopoda memiliki otot yang mengalami modifikasi menjadi 8 atau 10 tentakel. Mulut dikelilingi tentakel, kakinya berada di kepala, kemudian memiliki pertahanan diri, yaitu mengubah tubuh sesuai warna lingkungan dan mengeluarkan zat tinta. Hewan yang termasuk ke dalam kelas Cephalopoda yang memiliki cangkang luar, kecuali pada Nautilus pompilus. Contohnya yaitu cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Nah, ini dia contoh dari kelas Cephalopoda yaitu gurita. Ini dia klasifikasi ataupun taksonomi binomial nomenklatur dari cumi-cumi. Ini struktur tubuh dari Cephalopoda, bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Peranan moluska dalam kehidupan manusia, ada yang menguntungkan ataupun ada yang bersifat merugikan. Yang menguntungkan ya dijadikan sebagai bahan makanan, sebagai sumber protein hewani ya. Contohnya cumi-cumi, siput, tiram, kerang, sotong, dan lain-lain. Nah, bisa juga cangkang dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak berwarna yang sangat indah. Nah, mutiara dari moluska ini dihasilkan jenis kerang bisa dijadikan sebagai komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita. Nah, sedangkan yang merugikan bisa merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal, kemudian sebagai inang perantara berbagai jenis cacing, Fasciola hepatica, bisa juga sebagai hama tanaman budidaya. Itulah dia peranan dalam kehidupan manusia, yaitu peranan moluska.
Yang terakhir, kita bahas tentang Echinodermata. Ini adalah contoh-contoh hewan dari Echinodermata. Kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dan klasifikasinya. Echino artinya landak atau duri, derma yang artinya kulit. Jadi Echinodermata adalah hewan berkulit duri, tripoblastik, dan selomata. Cara hidup dan habitat Echinodermata yaitu hidup di pantai hingga dasar laut, hidup bebas atau bersimbiosis komensalisme, karnivor, dan memiliki ciri khas adanya rangka dalam, berduri yang menembus kulit. Nah, ciri-ciri yang lain, ukuran dari Echinodermata itu bervariasi, kemudian hidup sebagai plankton dan memiliki tubuh simetri bilateral, kemudian mengalami metamorfosis hingga dewasa dengan bentuk simetri radial 5 penjuru. Namun, ada juga yang berbentuk seperti bintang, bulat seperti bola, pipih, bundar, bulat memanjang, atau seperti tumbuhan. Echinodermata ini tidak punya kepala, kemudian tubuh tersusun dalam sumbu oral aboral. Echinodermata juga memiliki kulit yang tipis dan menutupi rangka mesodermal. Kemudian punya daya regenerasi tinggi, terbagi menjadi 5 simetri. Ada yang ambulakral dan daerah interambulakral. Echinodermata juga memiliki sistem pembuluh air pada rongga tubuhnya untuk menggerakkan kaki tabung. Ini dia struktur tubuh dari Echinodermata. Nah, fungsi tubuh dari Echinodermata itu kan tadi sebagai aliran air pada sistem ambulakral, yaitu air masuk melalui mode prodit, kemudian melewati pembuluh batu, saluran cincin yang menyebar pada lengan, kemudian masuk ke saluran lateral ampula berkontraksi dan kaki tabung memanjang mencengkram substrat. Itulah dia aliran air pada sistem ambulakral. Nah, Echinodermata memiliki fungsi yaitu sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Jadi mulut terletak di bagian permukaan oral, sedangkan anus itu di bagian permukaan aboral. Nah, ini adalah contoh dari permukaan aboral dan permukaan oral pada tubuh Echinodermata. Nah, fungsi lain pada sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut yang di posisinya berada di bawah permukaan tubuh. Nah, nanti kemudian diteruskan melalui faring ke kerongkongan, ke lambung atau ke usus, dan terakhir di anus. Nah, itulah dia fungsi tubuh Echinodermata sebagai dalam sistem pencernaan makanan. Nah, sistem pernafasan dan ekskresi Echinodermata bernafas menggunakan insang kulit. Nah, sistem peredaran darah dari Echinodermata umumnya tereduksi, artinya sukar diamati. Nah, sistem peredaran darah terdiri atas pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Reproduksinya secara aseksual dan secara seksual. Nah, secara seksual dengan pembelahan visi, yaitu penyekatan dan pemisahan pisin atau pusat, kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisah akan melakukan regenerasi menjadi individu yang lengkap. Nah, sedangkan secara seksual mempunyai jenis kelamin terpisah, yaitu terjadi fertilisasi, nanti akan mengalami menghasilkan telur, tumbuh menjadi gastrula, larva, dan setelah dewasa bentuk tubuh berubah menjadi simetri radial. Nah, ini dia perkembangan telur setelah pembuahan. Klasifikasi dari Echinodermata terdiri atas Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Asteroidea merupakan bintang laut, Ophiuroidea merupakan bintang mengular, Echinoidea merupakan landak laut atau bulu babi, dan Crinoidea atau lili laut. Yang terakhir Holoturoidea atau teripang atau mentimun laut. Sekarang kita akan bahas peranan dalam kehidupan manusia. Echinodermata ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau menguntungkan, bulu babi dan telur landak laut itu bisa dikonsumsi. Kemudian timun laut itu sebagai panganan keripik timun laut. Nah, ada juga yang sebagai pembersih lantai karena memakan bangkai. Sedangkan yang merugikan, contoh itu adalah bintang laut. Bintang laut akan memakan kerang mutiara di tempat budaya kerang mutiara. Nah, contoh yang lain, Ascanthaster merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip soelen terata.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.